Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang memutuskan. Dibawa saja ke pengadilan agar terungkap. Kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya, biar pengadilan yang memutuskan. Welcome to your channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang dikatakan oleh Menteri Polhukam Pak Mahfud MD. Dalam salah satu statementnya dia mengatakan bahwa kejadian pembakaran masjid di Makassar, kemudian dia menanggapinya bahwa ya memerintahkan kepada aparat hukum yang ada di wilayahnya supaya setiap ada kejadian, apakah itu membakar masjid, meneror ulama, membunuh imam, menembak imam sholat, ya jangan diberhentikan karena dinyatakan gila. Dia mengatakan biarkan sampai di pengadilan dan hakim sendiri yang menyatakan bahwa tertuduh atau terdakwa itu adalah gila. Nah, kemudian saya bertanya kepada ahlinya untuk menanggapi persoalan ini, yaitu sahabat saya yang ada di Bandung. Saya minta supaya beliau bicaralah persoalan itu, supaya ini mutawatir ya, supaya ini nasabnya sampai kepada orang yang berkompeten. Lalu saya minta beliau untuk bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan tanggapan atas pernyataan resmi dari Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam kaitannya dengan pembakaran mimbar masjid di Makassar. Saat ini pelaku pembakaran sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dan dalam pidato resminya Pak Mahfud MD sudah memerintahkan dan menegaskan kepada aparat hukum untuk memproses secara tuntas dan transparan sehingga pelaku dapat dibawa ke ranah pengadilan. Namun yang sedikit mengganggu pemahaman saya dalam hal ini, Bapak Mahfud menyampaikan bahwa terhadap pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya di Makassar, apabila ada keraguan-raguan maka serahkanlah kepada hakim di pengadilan. Ini yang sedikit mengganggu saya selaku praktisi hukum ya. Prinsipnya saya sangat setuju, saya sangat satu pandangan dan pemahaman bahwa setiap pelaku tindak kekerasan yang terjadi di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Pancasila ini harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada kekejaman, tidak boleh ada pelanggaran, baik pelanggaran HAM maupun pelanggaran lain yang berpotensi mengganggu kesatuan persatuan bangsa. Nah, namun dalam kaitannya dengan statement Pak Mahfud itu, apabila ada keraguan dalam proses pemeriksaan terhadap si terduga pelaku pembakaran mimbar ini, silakan saja ke pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Saya kira tidak demikian kalau kita mengacu kepada KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justru untuk menentukan seseorang itu layak dan sah dipertanggungjawabkan secara hukum ya, itu
diawali di dalam proses pemeriksaan di kepolisian, dalam hal ini dalam tahapan penyelidikan dan atau penyidikan. Nah, dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa kalau ada keraguan-keraguan terhadap orang ini, jangan terburu-buru dinyatakan gila. Nah, justru untuk membuktikan gila atau tidaknya ini pada fase penyelidikan inilah oleh pihak kepolisian atau oleh pihak penyelidik. Karena di dalam proses penyelidikan itu adalah proses di mana untuk mencari ada tidaknya atau menemukan ada tidaknya tindak pidana, ada tidaknya unsur-unsur bukti permulaan yang cukup, ada tidaknya ditemukan 2 alat bukti, ada tidaknya seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk di dalamnya masalah kejiwaannya. Apabila dalam proses penyelidikan ini dimintain dalam berita acara interview, ternyata orang ini kesulitan dan tidak memahami apa yang sedang dilakukan oleh pihak penyelidik, di mana misalkan antara pertanyaan dan jawaban tidak bisa sinkron, dan si terduga ini tidak nyambung di dalam proses pemeriksaan, maka secara kejiwaan itu kepolisian bisa melakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya, baik secara medis, secara fisiologis. Ya. Nah, apabila memang yang bersangkutan ini tidak ada masalah dengan kesehatannya, ya, dia sehat jasmani rohani, secara sah, ya, bahwa dia bisa dilakukan pemeriksaan, maka dia selanjutnya bisa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Tetapi apabila pada masa pemeriksaan di dalam penyelidikan, yaitu dikenal dengan berita acara interview, saja sudah tidak nyambung nih secara kejiwaan, setelah diperiksa secara medis oleh ahlinya, dibuktikan juga dengan surat keterangan yang resmi dari secara medis, dan dinyatakan misalkan dia itu gila, ya sudah, berhenti sampai di sana. Tidak mungkin terus diperiksa, jawaban-jawabannya juga tidak akan nyambung dan tidak mungkin menjadi berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan pun juga kan tentunya akan memeriksa kembali ini bukti dan keterangan-keterangan dari hasil pekerjaan pihak kepolisian, dan tentunya tidak akan bisa masuk ke tahap P21 ke kejaksaan. Jadi masih jauh ini. Jadi tidak mungkinlah hakim ranahnya memutuskan seseorang itu gila atau gila hanya sampai itu, tidak. Itu harus di tahap awal tentukannya. Seseorang terduga pelaku ini nyatakan sehat atau tidak secara kejiwaan ataupun secara fisiknya, ya, dia dimintakan pertanggungjawaban, ternyata tidak mampu, tidak cakap secara hukum, maka selesailah sampai di situ. Tidak mungkin bisa naik ke proses pengadilan. Jadi mohon maaf, ini saya tidak sependapat dengan pendapat Prof. Mahfud MD. Jadi kalau mengalami keraguan-raguan di tingkat proses penyidikan, ya sudah, serahkan saja ke pengadilan, ke hakim. Tidak seperti itu juga prosesnya. Tahapannya memang harus dibuktikan dulu di awal seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atau tidak, termasuk dalam hal kesehatannya. Nah, apabila di sini sudah proses berjalan, ternyata dapatkan bukti tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum orang ini, misalkan gila, ya saya pikir berhenti di situ. Asal jangan sampai orang sehat dinyatakan gila, itu yang tidak benar gitu. Kalau Pak Mahfud arahnya ke sana, saya setuju. Jadi jangan sampai terhadap pelaku yang
nyata-nyata tidak gila, dinyatakan gila, sehingga menghambat proses penegakan hukum, bahkan mungkin menghilangkan ya pertanggungjawaban hukum secara melawan hukum. Saya sepakat kalau itu. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, saya tidak paham apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam, mantan hakim, ahli pakar tata negara, dan tentu saja dia ahli hukum, hingga sampai menyatakan bahwa orang gila pun bawa saja ke ranah hukum, biar hakim yang menyatakan bahwa itu dia gila dan tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.